bersama kami kelompok 1 aplikasi promosi kesehatan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Dewi Garut. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kelompok kami akan melakukan promosi kesehatan dengan sasaran masyarakat umum yang berada di dunia maya. Berikut teman-teman saya akan melanjutkan pembahasan materi. Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Setelah kita mengetahui pengertian sanitasi makanan, apa sih tujuan dari sanitasi makanan itu? Sanitasi makanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, serta mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, dan juga dapat mengurangi kerusakan serta pemborosan pada makanan. Pertama, sanitasi makanan yang baik. Ada 6 prinsip sanitasi makanan yang baik. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Pemilihan bahan makanan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, seperti batas kadaluarsa, terdaftar pada Depkes, dan juga bahan makanan yang dipilih harus diizinkan pemakaiannya untuk makanan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan ini bertujuan agar makanan tidak cepat rusak. Yang ketiga, pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan makanan meliputi 3 hal, yaitu peralatan, tempat pengolahan, dan penjama makanan. Yang keempat, penyimpanan makanan matang. Penyimpanan makanan matang sebaiknya disimpan pada suhu rendah agar pertumbuhan mikroorganisme dapat ditahan sehingga makanan tidak cepat rusak. Yang kelima, pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan yang diinginkan adalah dengan wadah tertutup. Yang keenam, penyajian makanan. Makanan disajikan dengan segera. Jika dihiasi, maka bahan yang digunakan harus bisa dimakan. Yang kedua, sanitasi makanan yang tidak baik. Faktor yang mempengaruhi sanitasi makanan buruk yaitu penyajian makanan yang kurang memenuhi syarat. Dari berbagai observasi penelitian, didapatkan banyak pedagang yang tidak menggunakan wadah yang bersih pada saat menyajikan makanan dan tidak menggunakan alat yang bersih pada saat pengambilan makanan. Nah, kebiasaan pedagang ini yang menyebabkan kontaminasi pada makanan. Perlu kita ketahui bersama bahwa dampak buruk sanitasi makanan sangat berpengaruh pada kesehatan. Ada 4 dampak buruk yang berpengaruh pada kesehatan kita, yaitu ada diare, polio, tifus, dan juga penyakit cacingan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada diare. Faktor risiko terbesar kejadian diare itu ada pada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu contohnya seperti sanitasi yang buruk dan kurangnya persediaan sumber air bersih. Saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara sanitasi yang buruk dengan penyakit tifus. Telah kita ketahui bersama bahwa tifus atau demam tifoid ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhili. Kaitannya dengan sanitasi makanan yang buruk, misalnya seperti ini. Makanan yang tidak memiliki penutup atau makanan yang berada di tempat terbuka besar kemungkinan dihinggapi oleh lalat, yang mana kita ketahui bersama juga bahwa lalat ini sangat menyukai tempat yang kotor. Dari tempat yang kotor ini, lalat dapat membawa bakteri Salmonella dari urin atau kotoran hingga pada makanan yang akan kita makan. Nah, besar kemungkinan jika kita makan di tempat yang terbuka, kita akan terkena tifus. Virus polio. Virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human enteroment. Virus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio menyebar melalui kontak orang ke orang. Ketika seorang anak terinfeksi oleh virus polio liar, virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Kemudian dibuang ke lingkungan melalui feces, di mana ia dapat menyebar dengan cepat melalui komunitas, terutama dalam situasi kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Adalah materi tentang cacingan. Cacingan merupakan parasit manusia dan hewan yang sifatnya merugikan. Manusia merupakan host pest beberapa nematoda usus. Telur cacing keluar bersama tinja pada tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Telur tersebut tumbuh menjadi infektif
infeksi cacing terjadi bila telur yang infektif masuk melalui mulut bersama makanan atau minuman, dan dapat pula melalui tangan yang kotor ketika ingin makan, mencuci tangan, atau makan makanan yang belum matang. Ciri-ciri warung makan yang sehat. Yang harus kita lihat warung tersebut sehat atau tidaknya. Yang pertama, kita harus lihat lingkungan warung tersebut. Seperti, warung tersebut harus memiliki ventilasi agar adanya pertukaran udara dan cahaya matahari yang masuk ke dalam warung tersebut. Yang kedua, area penyimpanan makanan. Seperti, etalase penyimpanan makanan harus ditutup dengan gorden ataupun etalase yang sudah ditutup. Seperti yang di gambar ini yang saya tunjukkan. Kenapa harus ditutup? Karena pada dasarnya atau pada umumnya, warung-warung sering berada di pinggir jalan sehingga terkontaminasi makanan dengan debu yang ada di jalan dan juga asap kendaraan motor. Yang ketiga yang harus kita lihat adalah makanannya. Makanannya sehat atau tidaknya kita bisa lihat dari warna makanannya. Ketika warna makanannya lebih kecoklatan, lebih gelap, itu artinya makanan itu sering dipanaskan. Ini saya akan beri contoh makanan yang baru dimasak seperti ini. Keempat, yang harus kita lihat adalah pelayan yang mengambil makanan. Pada warung yang sehat dan bersih, itu pelayannya menggunakan sarung tangan penutup kepala agar tidak terjadinya kontaminasi dengan makanan. Di masa pandemi seperti ini, selain menjaga sanitasi kebersihan makanan di warung, menerapkan protokol kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting yang menjadi perhatian kita bersama. Beberapa hal di antaranya yang harus kita patuhi saat kita hendak mengunjungi warung makan. Yang pertama adalah penggunaan masker. Saat kita berada di luar rumah, terutama saat kita berada di warung, kita harus menggunakan masker dengan baik dan benar, yaitu dengan menutupi hidung dan juga menutupi dagu. Saat kita mengkonsumsi makanan, disarankan masker tidak diletakkan di bawah dagu, tetapi dilepaskan saja. Yang kedua adalah mencuci tangan atau penggunaan hand sanitizer. Di saat seperti ini, banyak sekali warung yang sudah memfasilitasi dengan sarana air bersih dan juga sabun cuci tangan. Namun, jika tidak tersedia, maka kita gunakan saja hand sanitizer yang selalu kita bawa kemana-mana saat berada di luar rumah. Lalu yang berikutnya adalah menjaga jarak. Bagi pemilik warung, disarankan untuk menata tempat duduk pengunjung dengan minimal jarak 1 meter antara pengunjung yang satu dengan pengunjung yang lainnya. Bagi para pengunjung, harus duduk sesuai dengan penataan kursi yang telah disiapkan oleh pemilik warung. Namun, jika tidak berada dalam keadaan yang genting atau mendesak, sangat disarankan bagi kita para pengunjung untuk mengkonsumsi makanan tersebut di rumah saja agar menjadi lebih aman dan dapat melindungi kita dan banyak orang dari penularan virus COVID-19. Demikian informasi yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.